Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kak Levi selaku moderator dan teman-teman panitia, kemudian teman-teman mahasiswa. Ini thank you banget ya. Kamu telah mengundang saya dan mengundang teman-teman dari Kementerian PAN untuk hadir bersama kalian mendiskusikan masalah bagaimana perspektif Kementerian PAN dalam pelayanan publik yang sekarang masuk ke era digitalisasi. Teman-teman sekalian, hari ini mungkin mungkin bisa dicari itu nama nama Kayuri ini. Kayuri ini eh, yang saya undang juga ya masih milenial, mungkin milenial ke atas lah. Eh, Beliau ini Kak Yuri ini adalah PhD di Korea Selatan baru kembali. Sehingga saya undang PhD-nya di bidang teknologi informasi ya. Jadi saya undang untuk hari ini juga membantu saya sekiranya kita bisa diskusi untuk mendiskusikan masukan masuk dari teman-teman dari program ilmu administrasi negara Universitas Indonesia. Suara saya enak ya Kak Levi ya? Lancar, Pak. Lancar, oke. Jadi saya ingin melanjutkan omongan tadi dengan Kak Levi ini. Jadi saya ini ingin mengenalkan lebih dahulu ini mengenai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi slide berikutnya coba. Jadi teman-teman, eh, Kementerian PAN RB ini ya karena nanti eh, siapa tahu teman-teman tertarik untuk mengabdi di Kementerian PAN. Kementerian PAN RB ini ya dalam struktur kementerian itu masuk dalam klaster 3. Sekali lagi masuk dalam klaster 3. Klaster 3 itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2018 itu adalah klaster di mana kementerian ini sebenarnya tidak fungsinya tidak disebut atau tidak tegas disebut dalam konstitusi. Tetapi kementerian ini dianggap penting untuk diadakan oleh administrasi negara dalam hal ini presiden. Jadi kementerian ini tugasnya adalah melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Jadi koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Nah, di samping klaster 3 ini, kementerian itu ada klaster 1 yang kita sebut dengan kelompok triumvirat. Triumvirat itu apa? Nah, ini mungkin kalian nanti belajar di ilmu pemerintahan atau ilmu kenegaraan ya. Triumvirat itu adalah kalau di Indonesia ini adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Mereka-mereka ini adalah tiga menteri yang secara kolektif, manakala presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak dapat melakukan kewajibannya berhalangan tetap, maka tiga menteri inilah yang menjadi pimpinan penyelenggaraan pemerintahan. Itu klaster 1. Nah, klaster 2-nya adalah menteri-menteri yang fungsinya disinggung atau secara tegas disebut dalam konstitusi ya, seperti Menteri Pendidikan ya, Menteri Kesehatan. Jadi itu masuk klaster 2, Menteri Keuangan dan sebagainya. Jadi ada tiga klaster nih. Jadi klaster 1, klaster 2, kalian klaster 3. Nah, orang kadang-kadang berharap banyak dengan Kementerian PAN ini. Oh, ini tugas Menpan. Sebenarnya kalau kita lihat, namanya aparatur negara ini tugas semuanya, tugas sebuah penyelenggara pemerintahan. Tadi itu kembali, tugas Menpan adalah koordinasi dan harmonisasi kebijakan. Memang ada kunci-kunci tertentu dalam kebijakan Kementerian PAN ini, Menpan harus memegang peranan. Seperti tadi ya, Undang-Undang ASN,
Ya, secara nasional karena kebijakan itu harus ditetapkan, maka Kementerian PAN mengambil peran untuk melakukan yang namanya bagaimana penyempurnaan perubahan dari undang-undang tersebut. Nah, sekarang teman-teman sekalian masuk ke dalam era reformasi birokrasi sebagai amanat dulu dari gerakan reformasi di tahun 98. Reformasi birokrasi tentu intinya adalah perubahan bagaimana birokrasi ini bertransformasi. Nah, tentu reformasi birokrasi ini bukan sekedar kalau Pak Presiden ini mengatakan birokrasi ini harus berdampak. Karena birokrasi ini dibangun dari hulu dan hilir. Pertama, kalau di hulunya itu tentu bagaimana menyusun organisasi yang baik. Ya. Dari hulunya menyusun organisasi yang baik. Kemudian bagaimana menyusun pegawainya. Ya. Kemudian bagaimana pegawainya itu bisa bekerja dengan baik. Ya. Ya. Jadi ada proses bisnis yang harus dilakukan. Itu dalam aspek hulunya. Nah, aspek hilirnya, teman-teman sekalian, adalah tentu karena harus berdampak, tentu adalah bagaimana birokrasi ini bisa melayani dengan baik masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian PAN dalam tugasnya tentu harus bisa mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kebijakan dari hulu ke hilir, mulai dari organisasi, pegawainya, bagaimana pegawai melakukan tugas, kemudian tentu yang terakhir adalah bagaimana para birokrat ini, para ASN ini melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, tentu dengan hulu dan hilir ini, maka arahan Bapak Presiden Jokowi, eh, birokrasi ini harus berdampak. Jadi jadi harus ada dampaknya, harus ada manfaatnya kehadiran ini. Jadi tidak seorang pun ASN ini apa eh, tidak ada kerjanya, dalam arti bahwa yang bersangkutan itu harus memberikan dampak, harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi itulah ya yang namanya ASN. Dan saya melihat teman-teman, kalau ASN ini tentu mendapat posisi yang penting bukan karena sebagai ASN biasanya wah hebat gitu, bukan. Posisi yang penting ini adalah bagaimana dia ini menjadi namanya di birokrasi penghubung antara bagaimana di tataran masyarakat ke yang namanya tataran politik. Ini mungkin bisa dipelajari lah di teman-teman ilmu administrasi negara. Tentu dalam posisi ini menjadi penting. Nah, teman-teman sekalian, itu saya kira saya ingin kenalkan mengenai Kementerian PAN dan bagaimana melaksanakan tugasnya dan kaitannya juga dengan reformasi birokrasi. Jadi dengan penjelasan ini mudah-mudahan tidak misleading ya. Jadi apa yang menjadi tugas Kementerian PAN, apa yang menjadi tugas-tugas dari kementerian lain. Nah, teman-teman berikutnya tentu ya dalam perkembangan tren terakhir saat ini ya. Jadi kita ini kan menjadi bagian dari masyarakat dunia ya. Jadi tentu perkembangan masyarakat kita tentu tidak terlepas dari peristiwa yang kita sebut dengan revolusi industri yang sekarang sudah memasuki industri 4.0. Tentu di mana teknologi ini menjadi apa ya, kalau saya sebutkan sebagai penggerak utama yang secara masif telah mengubah pakam-pakam dalam tataran masyarakat. Jadi teman-teman ini antar teknologi ini saling mendisrupsi ya satu sama lain. Dan itulah saya kira yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kadang-kadang perubahan ini kita tidak dapat duga-duga. Seperti tadi Mbak Levi ya, Kak Levi, saya sebutkan bahwa ASN ini kan tadinya ketika diundangkan tahun 2014, itu pikiran kita
pikiran kita akan bertahan 20 tahun lah paling tidak. Ya, ternyata ya kemarin itu sudah memerlukan perubahan. Oleh karena itu ternyata keadaan sudah telah mendorong berbagai elemen terutama di perundang-undangan untuk menyesuaikan. Nah, tentu dengan munculnya berbagai teknologi unggulan seperti artificial intelligence, kemudian Internet of Things, kemudian big data dan sebagainya, tentu di satu sisi memberikan peluang bagi kita, terutama anak-anak muda ini, ya, yang mungkin senang dengan teknologi itu. Tetapi di sisi lain tentu munculkan suatu kekhawatiran akan potensi terdegradasinya peran dari manusia. Jadi peran dari manusia ini nanti bisa disisihkan dengan teknologi ini. Nah, tentu hal ini menjadi sebuah tantangan, kekhawatiran kita. Bagaimana ini nanti peran manusia ini diikan oleh majunya teknologi. Nah, teman-teman sekalian, ini pemerintah Jepang memperkenalkan konsep yang namanya Society 5.0 atau disebut dengan Super Smart Society. Jadi, yang menekankan teknologi sebagai sarana, sedangkan manusia tetap menjadi fokus utamanya. Teman-teman sekalian, tentu masyarakat didorong untuk dapat eh, apa ya, untuk dapat eh, menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan yang tentunya dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era revolusi industri. Misalnya, jadi pemanfaatan drone untuk mengirimkan logistik ke berbagai wilayah yang tidak terjangkau di wilayah kita. Kemudian yang sering di disinggung oleh Pak Jokowi ini adalah mengenai kecerdasan buatan. Ya, saya melihat juga teman-teman sekalian kecerdasan buatan bolehlah, tapi tentu hal-hal yang berkaitan dengan feeling, dengan perasaan kan nggak mungkin gitu. Ya, kemudian juga pengembangan robot, ya yang saya kira ya untuk hal-hal tertentu itu mungkin akan membantu kita. Dan teman-teman sekalian dengan inovasi sekarang ya, saya sebutkan saja misalnya di Kementerian Hukum dan HAM ya, membuat yang namanya badan hukum ya. Badan hukum itu dulu membuat badan hukum, ini anak-anak atau anak-anak muda ini senang sekali. Nanti kalau bikin usaha kan sekarang lebih mudah. Dulu kan bisa berbulan-bulan, 3 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Ya karena belum selesai. Sekarang ini lebih cepat daripada masak Indomie. Jadi dalam waktu segera itu badan hukum itu bisa keluar. Kenapa? Karena memang ada mesin yang apa yang mengolah itu. Sudah tidak lagi, sudah pakai artificial intelligence. Nah, kemudian teman-teman, tentu di sini pemerintah ditantang ini harus mampu beradaptasi, mampu bertransformasi. Jadi menghadapi kondisi yang sangat dinamis. Jadi teman-teman sekarang itu kan orang menyebut sekarang itu one stop shop. Sekarang itu bukan one stop shop lagi, tapi non stop shop. Jadi sekarang ini pelayanan itu bisa dilakukan di mana saja tanpa ruang dan waktu. Jadi kalau kalau ada suatu keluarga melahirkan di hari Sabtu, maka untuk mendapatkan akta kelahiran itu nunggu hari Senin, ya nunggu hari Senin. Sekarang tidak, dengan non stop shop ini begitu lahir hari Sabtu juga itu bisa dilayani. Nah itulah konsepnya. Walaupun sekarang belum, tapi memang menuju ke sana. Yang ini. Kemudian teman-teman sekalian, ini saya ingin melihat bagaimana dari segi kebijakan pelayanan publik. Jadi teman-teman sekalian, ini beruntung kita ini punya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi undang-undang ini telah memberikan arah
kepada kita, ya, baik di jajaran pemerintahan, juga bagi masyarakat untuk untuk memanfaatkan peluang bahwa pelayanan publik ini menjadi bagian penting dari menjadi bagian penting dalam kehidupan kita bernegara dan bermasyarakat. Mengapa penting? Karena tentu teman-teman sekalian, dari mulai kita lahir sampai meninggal itu pasti berkait dengan namanya, dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau di Kementerian PAN ini seperti yang tadi dalam slide film itu, dalam video ini kita biar tahu saja bahwa sekarang uh, ada pembacaan Pancasila. Saya harus berdiri. Ya, oke, sudah selesai. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi dengan undang-undang itu tentu ya banyak hal yang sekarang berubah drastis. Dulu mungkin pelayanan publik itu dianggap sebagai momok, ya, dianggap wah, kalau berhubungan dengan polisi itu ribet, kalau berhubungan dengan teman-teman Pemda itu ribet. Sekarang enggak lagi. Sekarang mereka harus punya yang namanya standar pelayanan. Jadi standar pelayanan ini adalah wajib yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Dan standar pelayanan ini harus diumumkan dan dijanjikan dalam maklumat pelayanan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, dengan undang-undang ini kita harapkan. Nah, tentu dari undang-undang inilah kita menginginkan ada satu satu yang namanya pengungkit. Nah, pengungkit dan enabler ini untuk mempercepat itu apa? Itu yang kita namakan dengan digitalisasi. Jadi itu hubungan antara kebijakan pelayanan publik dan satu di pihak lain adalah digitalisasi. Jadi digitalisasi ini berfungsi sebagai enablers atau pengungkit. Jadi dengan adanya digitalisasi bisa mempercepat proses pelayanan, bisa menyederhanakan pelayanan. Kemudian teman-teman sekalian, tentu dengan langkah ini pasti ada tantangan, ya. Yang tantangan ini kita tentu pemerintah, ya, dengan gencar-gencarnya melakukan langkah digitalisasi. Namun tentu upaya ini ya upaya ini tentu belum optimal. Kita masih banyak hal yang perlu kita benahi, ya. Dengan tidak optimalnya ini tentu mengapa ini tidak optimal? Tentu bisa Anda ketahui, ya, dengan aplikasi ini yang ribuan banyaknya aplikasi yang satu sama lain nggak bisa berkomunikasi, gimana coba? Ya, ya itu malah menjadi menjadi eh, apa tidak praktis, malah menjadi penghambat. Jadi kalau Anda datang, wah, katanya sudah online, tapi kan setiap pelayanan punya sendiri-sendiri. Ini yang menjadi sesuatu yang tidak praktis. Kemudian teman-teman sekalian, kita mencatat juga ini karena kami punya platform namanya SP4N Lapor. Ini ternyata teman-teman sekalian, ini ada 12 ribuan orang mengeluh. Mengeluhnya apa? Ya, mengeluhnya rendahnya performa dari berbagai platform. Jadi platform ini banyak diciptakan, banyak di-create oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah, tapi platform satu sama lain itu nggak terhubung. Jadi artinya performa ini jelek. Malah ini menjadi kekesalan dari teman-teman, terutama juga mungkin teman-teman muda ini. Karena usia 19 sampai 35 tahun ini adalah
pengguna yang memang potensial untuk menggunakan yang namanya platform pelayanan publik di pemerintahan. Jadi dengan cara ini tentu menjadi ribetnya adalah kita sebagai masyarakat menginput data berkali-kali. Coba mungkin Kak Levi kalau datang, udah itu ditanya KTP lagi. Setelah ini minta pelayanan, tanya KTP lagi. Padahal itu mestinya cukup hanya satu kali saja. Iya, Pak. Ya, teman-teman sekalian, coba kita lihat potret permasalahannya ini. Ya, jadi terlepas dari jenis sarana layanan yang digunakan, ini pelayanan tidak akan optimal tanpa adanya integrasi proses bisnis. Ini tadi sudah disinggung oleh Profesor Ami. Dan sistem sebagai wujud data dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Kemudian oleh karena itu tentu menjawab tantangan ini pemerintah melalui ada yang namanya peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini kita ingin mengawal keterpaduan ya dan efisiensi dari pemerintahan digital melalui semacam orkestrasi arsitektur SPB nasional. Di mana di sini terdapat peran leading sektor koordinasi yang saling berkaitan, di antaranya ini. Karena ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian PAN terkait dengan proses bisnis dan layanannya, maaf, Bappenas terkait dengan data dan informasinya, Kementerian Kominfo terkait dengan aplikasi dan infrastruktur SPB-nya, dan tentu Badan Siber dan Sandi Nasional terkait dengan keamanan dari SPB. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana Indonesia saat ini? Saat ini menuju kepada bagaimana kita membuat best practice. Jadi yang sedang dibangun adalah bagaimana membangun layanan keterpaduan secara nasional. Sehingga masyarakat nantinya cukup masuk dalam satu platform saja. Tidak usah banyak platform. Seperti di Inggris. Yang terintegrasi untuk akses seluruh layanan. Dan untuk strategi dan kebijakan nasional digital kemudian seperti ini, ya, maka kita sedang menyiapkan berbagai kerjasama. Salah satunya mungkin ini perlu dicatat. Ini dari Perum Peruri yang kita anggap sebagai maju sebagai government teknologi di Indonesia. Nah ini kita akan mengeluarkan Perpres transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Jadi itu yang kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kita juga mendesain yang namanya arsitektur SPB nasional, dan kita tentukan regulasinya nanti kita sedang rancang di tahun 2024. Desain ini berupa nanti semacam building block bangunan yang saling mendukung, sehingga memastikan tidak ada lagi yang namanya seperti sekarang ini tumpang tindih, tetapi sinergi dari berbagai aplikasi menjadi platform digital untuk mencapai layanan pemerintahan yang berorientasi kepada warga. Jadi citizen-centric. Jadi fondasi arsitektur SPB dan keamanan informasi itu tentu harus kuat dengan mengutamakan prinsip ini berbagi pakai ya, aplikasi bersama sehingga tidak lagi tersebar di setiap instansi dan tentu menjadi celah untuk gangguan keamanan, tetapi telah terpadu secara nasional. Dan fondasi ini selanjutnya akan mendukung layanan data ke berbagai sektor yang memang membutuhkannya. Teman-teman sekalian, selanjutnya dengan analisis arsitektur SPB ini, maka layanan dapat semakin lebih rinci untuk memastikan tidak adanya duplikasi. Jadi fitur login yang ada pada setiap aplikasi instansi dapat dihilangkan, menjadi fitur login di tingkat nasional hanya satu saja yang kita kenal dengan single sign-on berbasis dengan data digital ID di tingkat nasional. Jadi Kak Levi dan teman-teman sekalian, yang saya tahu di berbagai negara, seperti yang mungkin pernah baca
Estonia, Austria, di Georgia, di Azerbaijan. Nah, layanan publik ini menjadi bagus ya memang tata kelolanya yang harus ditertibkan dulu. Dalam hal ini adalah data digital untuk ID di warga negara. Kalau sudah terpadu itu akan gampang sekali. Teman-teman sekalian, hal lainnya yang juga bisa kita bisa kita eh, ini adalah bagaimana juga menghilangkan ya aplikasi apa di tempat-tempat instansi kementerian yang sebenarnya aplikasi ini yang menjadi sumber pemborosan. Kalau Ibu Menteri Keuangan ada bilang ada 16.000 lebih aplikasi, coba kalau itu kita jadikan aplikasi tunggal. Jadi itu maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang aplikasi-aplikasi ini menjadi sumber pemborosan dari instansi. Karena biayanya juga nggak tanggung-tanggung, bisa murah juga bisa mahal. Ya, jadi inilah yang sekarang sedang kita lakukan oleh pemerintah.